heritage player in the national team. To have more what? Heritage. But the most important thing is that we just did a good job now, and we should build on this now, and we can only go. Meskipun langkah timnas Indonesia harus terhenti hingga babak 16 besar Piala Asia, namun perjuangan para punggawa timnas Indonesia untuk bisa membawa lambang Garuda tembus ke babak 16 besar adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Tidak ada kata menyerah bagi mereka meskipun sebelumnya timnas Indonesia tidak diunggulkan sama sekali. Setelah berhasil membawa sejarah baru bagi Indonesia dengan lolos babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, membuat beberapa jurnalis berbondong-bondong untuk menanyakan bagaimana perasaan para pemain timnas Indonesia setelah bisa membawa Indonesia mencatatkan sejarah baru, dan ternyata salah satu dari jurnalis itu berasal dari Malaysia. Pada kesempatan itu, jurnalis asal Malaysia tersebut berkesempatan mewawancarai Sain Patinama, akan tetapi pertanyaan yang dilontarkan sang jurnalis membuat Patinama tak nyaman dan terlihat emosi. Lantas apa sisi dari wawancara tersebut? Berikut cerita selengkapnya. Sain Patinama harus rela menjadi salah satu pemain yang jarang dimainkan oleh pelatih Sintayong. Dari 4 laga yang dimainkan oleh timnas Indonesia, Sain Patinama hanya bermain 1 laga saat menghadapi Australia. Hal itu wajar saja terjadi, mengingat Sain Patinama dianggap telat mengikuti pemuatan latihan timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan dirinya harus menemani ibunya yang sedang sakit di Belanda. Oleh karena itu Sintayong lebih mempercayai Pratama Arhan untuk mengisi posisi bek kiri. Pemain kelahiran Blora itu pun berhasil tampil solid di 3 laga timnas Indonesia, di mana yang paling krusial saat lemparan roketnya berhasil menjebol gawang Raja Asia timnas Jepang. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this. Lalu pada babak 16 besar saat Indonesia harus menghadapi Australia, akhirnya Sain Patinama dimainkan Sintayong sejak awal laga. Hal itu pun menjadi kesempatan yang tak disia-siakan Patinama. Akhirnya dirinya bisa merasakan debut di ajang terbesar benua kuning itu. Saat menghadapi Australia, Patinama sudah bermain bagus, namun sayang dirinya harus menerima kenyataan saat timnas Indonesia dilumat abis Australia dengan skor 4-0, hasil yang membuat Indonesia otomatis gagal lolos ke babak selanjutnya. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Meskipun gagal untuk lolos ke babak perempat final, Sain Patinama tetap disebut pahlawan, karena ia dan juga punggawa timnas Indonesia lainnya sudah menjadi bagian dari sejarah baru persepakbolaan Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kejadian itu membuat jurnalis dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong untuk mewawancarai punggawa timnas Indonesia, termasuk mewawancarai Sain Patinama. Namun yang mengejutkan ada saat jurnalis asal Malaysia yang bertanya kepada Sain Patinama soal pemain warisan atau maksudnya pemain naturalisasi. Setelah mendapatkan pertanyaan itu, Patinama terlihat emosi dan merasa tidak nyaman, karena jurnalis itu menganggap dirinya bukan bagian dari timnas Indonesia melainkan hanyalah pemain titipan. To have more heritage player in the national team. To have more what? Heritage player. What is it? Heritage player means like Indonesia plus player just like you in the team that can speed up the process and make the Indonesia team stronger. No, of course we just want to be we want the team to be stronger, of course. But the team is already really good now, and if we train a lot and play these games like this, and this is what I said, the how we play our games normally, then we will go higher. So we just see, but the most important thing is that we just did a good job now, and we should build on this now, and we can only go step by step up. Build a momentum from here. Yes, exactly. That's the most important.
Jurnalis Malaysia itu nampaknya harus diperlihatkan momen saat Indonesia resmi lolos ke babak 16 besar, di mana pada momen itu Sain Patinama menjadi salah satu pemain yang sangat senang saat negara lolos ke babak selanjutnya. Momen itu seperti sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Sain Patinama tulus membela timnas Indonesia. Sebelum bertanya soal pemain warisan kepada Patinama, sebaiknya jurnalis itu harus melihat para pemain yang ada di timnas Malaysia, di mana skuad Harimau Malaya itu juga banyak dihuni oleh pemain naturalisasi. Namun berbeda halnya dengan Indonesia, jika Indonesia mengambil pemain keturunan untuk membela merah putih yang dimana sang pemain harus memiliki garis keturunan Indonesia, jika tidak, maka mereka tidak bisa dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Namun jika Malaysia mereka menaturalisasi pemain yang bahkan pemain itu tak memiliki garis keturunan Malaysia, di mana pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia adalah pemain yang bermain di klub-klub yang ada di Malaysia. Itulah tadi saat Sain Patinama terlihat emosi dan tak nyaman ketika ditanya oleh jurnalis Malaysia soal pemain warisan atau pemain naturalisasi.